Lanjutkan pada materi gaya gesek. Nah, seperti kita ketahui, jika kita misalkan menendang bola, itu bola akan bergerak sepanjang bidang datar. Kemudian lama-lama akhirnya dia akan berhenti. Nah, ketika bola tadi bergerak, kecepatannya semakin lama semakin diperlambat hingga akhirnya berhenti. Perlambatan ini diakibatkan karena adanya gaya gesek yang bekerja pada bola. Gaya gesek merupakan gaya kontak antara dua buah benda, antara dua buah permukaan benda. Dalam hal ini, misalkan balok dengan bidang yang kasar, seperti ini, di mana arah dari gaya gesekan ini adalah selalu memiliki kecenderungan melawan dari arah gerak benda. Jadi kalau bendanya atau baloknya ini diberi gaya ke kanan, seperti ini, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya ke kiri. Nah, gaya gesek ini bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, gaya gesek statis, gaya gesek statis, dan yang kedua adalah gaya gesekan kinetis, gaya gesek kinetis. Nah, lalu bagaimana cara menentukan masing-masing besarnya gaya gesekan? Langkah yang pertama untuk menentukan besarnya gaya gesek adalah kita harus menentukan gaya normal pada benda tersebut. Dari gambar ini, kita bisa menentukan nilai gaya normal dengan menggambarkan diagram gaya sebagai berikut. Yang pertama, pada balok, dia akan mengalami gaya berat ke bawah sebesar W. Sebesar W. Kemudian akan ada gaya normal yang bekerja pada balok ini. Arahnya vertikal, tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini adalah gaya normal. Nah, dengan demikian kita sudah gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, gaya gesek tadi dibagi menjadi dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis, gaya gesekan atau gaya gesek statis, itu adalah gaya gesek yang dimiliki atau yang bekerja pada benda ketika bendanya masih dalam keadaan diam. Jadi ketika masih dalam keadaan diam, dia akan bekerja gaya gesek statis, gaya gesekan statis, di mana untuk persamaan gaya gesekan statis ini, besarnya F kecil atau friksi gaya gesekan, itu sama dengan mu S, koefisien gesekan statis, dikalikan dengan N, gaya normal. Dengan keterangan F ini adalah gaya gesekan, satuannya dalam Newton, kemudian mu S ini adalah koefisien gesekan statis, kemudian N di sini adalah gaya normal. Sehingga ketika benda ini diberi gaya, namun benda ini masih dalam keadaan diam, maka besarnya gaya gesek itu selalu sama dengan gaya yang digunakan untuk menariknya. Nah, ini di sini adalah nilai gaya gesek maksimum. Nah, kalau F-nya ini sudah melebihi dari gaya gesekan maksimum ini, maka benda akan bergerak. Lalu bagaimana ketika benda sudah bergerak? Ketika benda sudah bergerak, maka berlaku gaya gesekan kinetis. Gaya gesek kinetis. Atau gaya gesek kinetik. Nah, untuk persamaan yang berlaku pada gaya gesekan kinetis ini hampir sama dengan persamaan pada gaya gesekan statis, di mana besarnya F, gaya gesekan, itu sama dengan mu dikalikan dengan N. Namun di sini mu yang di sini koefisien gesekan yang perlu diperhatikan di sini adalah koefisien gesekan kinetik. Jadi perbedaannya ada di sini. Kalau di sini nilai gaya gesek maksimumnya adalah mu S dikali N, sedangkan kalau di sini ketika benda itu sudah mulai bergerak, maka koefisien yang digunakan itu adalah koefisien gesekan kinetik. Dengan keterangan F adalah gaya gesekan, mu K di sini adalah koefisien. Mu K
Mu K di sini adalah koefisien gesekan kinetis. Koefisien gesekan kinetis. Jadi koefisien gesekan kinetis ini nanti hanya kita pakai ketika benda atau balok ini sudah dalam keadaan bergerak. Namun ketika benda masih dalam keadaan diam, maka persamaan yang berlaku adalah ini. Gaya gesekan maksimum itu sama dengan mu S dikalikan dengan N.